Teman-teman semuanya, baru saja IWB alhamdulillah bisa interview langsung Veda dan juga Mario Aji dari kota Amerika, Cak. Dan interview ini menggunakan online pastinya, jadi WP nggak usah banyak berbelit-belit ya. WP akan share ke semuanya seperti apa interviewnya, dan inilah interview Veda, di mana Veda ternyata sudah siap tempur, di mana Veda mengatakan bahwa dia akan mencicipi dulu kota seperti apa. Yuk, sama itu saja di sini, Cak. Lahir batin, mohon maaf lahir batin semuanya. Veda Jos Gandos nih, Veda gila tegang semua nih kemarin. Kemarin juga mantap. Tapi Veda memang karena rookie jadi cukup menyita perhatian. Veda, yang kemarin kamu pada saat setelah race kita lihat tuh kayak kamu sendiri tuh kayak nggak percaya podium. Ada tuh scene-nya itu. Kenapa kamu bisa kayak nggak percaya? Terus kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa tikungan kayak T2, T3 kamu agak lemah, tapi pada saat attacking terakhir kamu bisa kuat banget. Kira-kira apa tips kamu dan apa yang kamu rasakan kalau kamu kayak bener gak sih podium gila nih gitu. Gimana perasaanmu, piye coba kamu share. Ya emang karena emang Gak nggak nyangka. terasa tiba-tiba aja podium dan kayak gimana ya? Kayak ya nggak tahu nggak percaya aja kemarin setelah podium. Saya juga telepon ayah, mamaku, mama saya setelah balapan dan ya aku tanya nggak percaya aja gitu. Terus ya emang saya kalau dari hari Jumat tuh memang di sektor satu sama sektor terakhir memang saya lumayan Bagus. kuat. Kuat Emang betul. eh, apa kekurangan saya kemarin di Brazil di sektor 2 sama 3. Oke, nah ini kan nanti kamu di kota Amerika ini kalau nggak salah kan belum pernah ya, beda ya. Belum pertama Nah kali. ini kira-kira strategimu apa nanti, bisa di share nggak? Strategiku ya ya semoga aja bisa adaptasi dengan cepat dan juga ya belajar pastinya belajar dari rider lain, belajar dari Mas Mario juga mungkin dan ya pastinya belajar sih di Siap. untuk pengenalan pengenalan sirkuit ini. Kalau saya memang dari tes di Heres memang ya kita nyoba banyak, maksudnya kita nyoba SC2, 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 SC1 dan juga SC1, SC1 dan memang hasilnya yang paling bagus pakai SC1 depan SC1 belakang dan juga saya juga punya confident confident lebih pas pakai SC1 SC1. Terus juga di Thailand juga saya hampir semua sesi juga pakai SC1 SC1. Terus juga hasilnya bagus dan juga saya nyoba simulasi race di hari Sabtu juga gripnya juga masih oke dan saya juga punya confident bagus. Terus juga di Brazil kemarin memang memang sirkuit baru dan juga kita nggak punya waktu banyak untuk nyoba-nyoba sih kemarin. Terus ya akhirnya saya dan tim memutuskan buat pakai ban SC1 dari hari Jumat sampai hari Minggu karena juga ada ada beberapa pembalap yang pakai SC2 dan hasilnya nggak cukup bagus dan kebanyakan juga nggak kebanyakan ada yang jatuh juga. Jadi ya aku nggak mau ambil resiko aja sih walaupun di race memang aspal Brazil nggak tahu kenapa kayak boros ban dan SC1 kan memang ban yang paling soft. Ya, memang saya ngerasa pas di race baru beberapa lap nggak belum sampai setengah sebelum red flag ya itu memang udah kerasa banget. Ya memang eh ya dari hari Sabtu pagi pas resimulasi saya juga udah ngerasa itu kayak bener-bener nggak bener-bener nggak anteng gitu loh, tanpa rem belakang tanpa rem depan itu udah nge-slide sendiri belakangnya terutama belakang ya. Juga di race juga digas dikit kayak R1-nya besar ya tapi itu mungkin kalau dari video nggak kelihatan tapi pas kita di atas motor tuh ngegas dikit udah kerasa kayak
spinning kayak ya nge-slide gitu hampir semua tikungan sih gitu. Dua-duanya baru sih. Oh, waktu itu saya tahu pas setelah red flag saya tahu cuma 5 lap. Saya mikir oh ini kayak sprint race gitu, kayak kualifikasi. Ya karena saya juga dapat ban baru, jadi ya saya maksimalin. Terus juga memang sebelum red flag memang saya kelihatan kayak kendor. Itu memang saya juga mikir karena saya juga tahu yang brand apa motor lain maksudnya KTM itu juga mereka saya sempat tanya juga mereka pakai SC2 kebanyakan dan itu lebih keras dan pastinya mereka ada punya grip lebih. Terus pas sebelum red flag itu emang saya ya itu karena masalahnya udah timbul dari awal dan juga saya nyoba buat buat nge-save nge-save bannya gitu loh. Ya itu sih. Setelah red flag itu emang karena cuma 5 lap jadi ya saya emang bener-bener pokoknya cuma coba ke depan. Em, ya, memang dari tahun kemarin target Mario ingin meningkatkan setiap detail yang bisa mempengaruhi performa di atas motor, dan selama winter Mario latihan cukup keras, dan selama winter Mario menurunkan berat badan dari 73 sampai ke 66 67, ya, 5 sampai 7 kilo. Dan ya, mungkin akhir balapan musim kemarin Mario sedikit struggle sama physical demanding juga. Jadi banyak yang banyak aspek yang Mario tingkatkan selama winter, dan hampir tidak ada waktu buat istirahat. Tapi yang mempengaruhi performa saat race weekend adalah di winter atau di musim latihan. Jadi ya, selama race weekend Mario mencoba untuk bersenang-senang. Em, Setiap tahun Kalex melakukan development di Sashi, dan beberapa tahun pungkur kemarin Kalex cuma develop sedikit detail aja, dan tahun ini di winter mereka bawa parts yang merubah tampilan motor dengan signifikan. Dan selama 2 hari tes di RS kemarin mencoba hampir semua part yang Kalex bawa, dan perbedaan yang signifikan betul di bagian depan memiliki eh, dinamik yang lebih aero, dan buntutnya juga sekarang agak lebar dibanding model yang tahun kemarin. Dan Mario sudah mencoba semua kombinasi dari swing arm, fairing, dan melakukan resimulasi dengan dua fairing berbeda juga, dan hasilnya, mm, untuk bagian depan Mario dan tim decide untuk menggunakan fairing tahun kemarin, tapi bagian fuel tank sama belakangnya Mario pakai yang baru. Dan setiap pembalap punya feeling atau sensasi yang beda di atas motor dengan fairing yang baru, dan mungkin hampir semua pembalap di grid memutuskan kombinasi yang sama seperti yang Mario pakai. Dan Kalex sendiri juga belum ada test rider sekarang. Mungkin itu yang menjadi hambatan, hasilnya kurang bagus di bagian depan. Oh, depan sama samping satu package, maaf. Dari tampilan lebih aero, tapi yang Mario rasakan di dua fairing berbeda, fairing yang baru lebih em, berat, ya, lebih berat. Di momen saat leaning memang betul. Mungkin di fairing yang baru kita bisa lebih rebah atau ada extra grip. Cuman akselerasi sama top speednya kesulitan. Mungkin waktu dekat ini Mario belum memutuskan untuk mencoba fairing itu lagi.
dari ya pastilah namanya pembalap ya mau mau ke depan mau podium semua. Dan kemarin yang saya rasakan di Thailand dan juga Brazil memang pembalapnya kurang lebih mirip, maksudnya sama ya, Thailand sama Brazil. Dan ya kalau ya memang ketat persaingannya kemarin, terus banyak overtake juga. Dan memang rider Eropa tuh kalau apa pas fight itu emang ya nggak cuma rider Eropa sih, aku juga pasti nyoba agak agresif dikit. Kemarin eh yang sempat senggolan, saya sempat nyenggol Adrian sih. Yang penting pastinya tiga-tiganya itu yang disebutin penting semua. Pertama pasti skill. Kalau menurut saya skill, terus kedua yang mental, mental, terus tiga motor. Karena menurut saya ya itu sih urutannya satu dua tiga. Jujur saya memang dari awal, dari sebelum mulainya balapan itu saya targetnya, apa, dapat poin sebanyak-banyaknya dan juga podium. Tapi ya kemarin di Brazil saya udah dapat podium, alhamdulillah. Dan ya setelah seri Brazil kemarin saya punya kayak confident lebih kalau Target saya yang beda. ya ada target beda. Saya mau kejar yang pertama tentu performa, karena 22 balapan di satu musim, balapan yang banyak. Mana caranya bisa mempertahankan momentum atau mempertahankan performa di sepanjang race. Itu targetnya. Dan yang kedua, tidak ada cedera tentunya. Tahun ini Mario berambisi untuk meraih podium gitu. Kalau tahun kemarin, em, Mario lebih fokus ke sedikit aspek kayak physically, terus latihan motor. Tapi intensitas latihan tahun ini lebih ke teknikal, lebih ke motor. Jadi 30% physical, 70% technical di atas motor. Mungkin itu yang membedakan. eh Ya memang dari winter kemarin memang saya agak apa ya naikin berat. Dari tahun kemarin kan balap di Junior GP itu, di Moto Junior kan memang labnya lebih sedikit dan juga minimal beratnya beda sama Moto3. Saya naikin ya nggak banyak sih, cuma 2 kilo. Dan kemarin sih iya, sekarang saya cuma nyoba buat nge-keep, maksudnya kayak Nahanin. nahan nahan berat selalu sama. Dan Oke, oke. ya kalau kalau kemarin di Thailand juga emang agak kurang dikit, dan di motor itu dikasih Pemberat. pemberat. Kemarin sih pemberatnya nggak begitu banyak, jadi nggak bener-bener berasa. Tapi mungkin kalau kayak pemberatnya kayak 5 kilo ke atas gitu pasti kerasa. Dan ya kemarin juga di Brazil sebenarnya saya udah lebih berat daripada Thailand, tapi eh, tim tetap ngasih pemberat. Dan akhirnya kemarin setelah race itu agak kelebihan. Terus kalau kalau beratnya kurang dari minimum minimum beratnya, mungkin kayaknya didiskualifikasi. Diskualifikasi. Kacamatanya ada di tas, cuman besok deh kalau 01. Ya memang betul Mario menyelesaikan balapan di posisi 9 musim lalu, tapi dengan kondisi track yang basah. Dan sepertinya minggu ini
prediksi cuaca atau weather forecast cenderung clear, sunny, dan targetnya bisa mengulangi momentum tahun kemarin atau lebih baik, mau itu di kondisi kering atau basah. Kita tolong Veda sama Mario terakhir buat para fans Indonesia. Veda monggo. Kata-kata fans Indonesia. Ya, Kata-kata mutiara. Oke. ya, ya. Cakep. belum. Kata-kata apa ya? Ya pokoknya dukung terus kami berdua agar saya dan Mas Mario minggu ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan Amin. semoga Amin. saja saya bisa mengulang podium lagi dan juga Mas Mario bisa podium di. Amin. Terima kasih semua atas doa dan dukungannya kepada saya dan Dek Veda. Semoga Amin. kami bisa mengharumkan nama Basak terus di balapan musim ini. Doakan Amin. kami Amin. Amin. Sukses ya. Semangat. Semangat. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Jadi doakan Veda dan juga Mario, selalu dukung mereka yang jelas. Kita selalu berikan yang terbaik, support kita ya maksudnya ya. Kita doakan yang terbaik buat mereka. Dan IWP akan selalu share ke sampean semuanya tentang seperti apa update para pembalap merah putih ya. Jadi matur nuwun buat Astra Honda Racing Team dan juga tentunya Astra Honda Motor yang memberikan kita kesempatan bisa interview pembalap kebanggaan kita ya. Itu aja Cak ya, update Tuan benaran. Dan seperti biasa, kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe aja oleh Kang Mas. Sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.